Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonia Isalsabilah dengan NPM 20130250119. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membuat tugas praktikum dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di mana dengan NPM ganjil saya mendapatkan Cisco paket tracer yang 11.10.1. Di sini filenya masih 0% completion-nya. Di sini masih 0%, belum saya kerjakan. Nah, pada paket tracer ini, design and implement FLSM addressing scheme ini, di sini kita ada dikasih tabel addressing table ya. Kemudian di sini kita juga dikasih host requirements dan dikasih tabel subnet description, number of host needed, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di objektivitas ini, di sini, in this lab you will design a FLCM addressing scheme given a network address a host requirements. You will configure addressing on routers, switch, and network host. Nah, jadi pada ini ya, pada in this lab kita akan merancang skema pengalaman FLSM dengan alamat jaringan dan persyaratan host. Kemudian kita akan mengkonfigurasi nih. Yang pertama ini kita akan merancang skema pengalamatan IP dari FLSM dengan persyaratan tertentu. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host. Dan selanjutnya kita akan memverifikasi konektivitas IP-nya. Dan selanjutnya di sini ada troubleshoot connectivity issue as required, yaitu di mana memecahkan masalah konektivitas jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada background atau skenario-nya ya, atau bisa kita sebut juga latar belakangnya. Di mana di sini you have been asked to design. Di sini kita diminta untuk merancang, mengimplementasikan dan menguji skema pengalamatan untuk customer. Kemudian the customer has given you the network address. Nah, jadi customer ini telah memberi kita alamat jaringan yang sesuai untuk jaringan, topologi, kemudian dan persyaratan host. Jadi di sini kita akan menerapkan dan menguji desain kita itu ya. Di sini ada requirements, host requirements, di sini ada tabel yang harus kita isi. Sebenarnya tapi di sini udah diisi ya, otomatis. Kemudian di sini design requirements, persyaratan desain ya, dimana buat desain pengalamatan, yaitu follow guidance provide, yaitu jadi ikuti panduan yang disediakan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Kemudian the subnet should be contiguous, yaitu subnet harus bersebelahan. Selanjutnya provide the most efficient subnet possible for the point-to-point link between the routers, di mana sini menyediakan subnet yang paling efisien untuk link point-to-point antar router. Kemudian di sini dokumentasikan nih desain kita pada tabel ini. Jadi tabel ini untuk mendokumentasikan desain kita. Jadi langsung aja ya kita di sini. Di sini juga udah dikasih Word-nya, jadi lebih mudah untuk membuatnya. Jadi tadi di sini kita belah dua aja. Ya. Di sini tadi ada tabel yang harus kita isi, di mana LAN ya. LAN ini pada S2 LAN, di sini S2 dia ada 23 host ya. Jadi number of addressing required-nya 23. Kemudian S1 LAN-nya ada 19 di sini. Selanjutnya W1-nya di sini ya. WS1 ya. Itu ada 11 di sini WS1. W1201. Kemudian di sini ada W2. Nah, di sini ada one link-nya ada 2.
Oke. Setelah itu di sini kita sudah dibuat tabel sebenarnya, tapi di sini saya sudah mengerjakan untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak terlalu panjang. Di sini tinggal kita ganti-ganti aja ya, sesuai urutan ini aja. Jadi di sini udah kita ganti. Nah, ini semua. Jadi ini semua. Ini itu adalah bilangan desimal ya, bilangan desimal dari binari masing-masing oktetnya. Jadi ini udah jadinya. Kemudian di sini seharusnya kita bisa ngisi di sini ya, di tabel yang kosong ini kita isi. Tapi di sini udah diisi. Tinggal kita ganti-ganti namanya aja. Yaitu di sini polis kita bisa ganti haki ya di sini. SS. Oke, kita belah aja di sini. Di sini kita ganti jadi S. Kemudian di sini kita ganti jadi West. Nah, ini juga bisa kita ganti lagi. Dan di sini bisa kita ganti ES2. Kemudian ES1 kita ikutin ini aja ya. Nah, jika udah di sini kita bisa ganti dengan ya E1. Nah, kita bisa ganti jadi di sini kita bisa ganti E247. Kemudian di sini kita bisa ganti E2 E1 22. Yang ini kita ganti menjadi W1 201. Kemudian yang ini jadi W1 2 W2 87. Oke, jika udah di sini tabel udah isi semua, langsung aja kita ke sini. Yang pertama ini ada router ya 2. Yang pertama kita isi yang S-nya dulu ya, yang S. Ini bisa kita klik langsung kita enable aja. Kemudian kita configure terminal. Selanjutnya dari sini kita bisa interface G0/0 ya. Ini kita ikutin wordnya di sini. Ya, interface G0/0. Kemudian kita bisa copy aja di sini untuk IP address. Yaitu di sini IP address. Kita bisa paste. Jadi tabel ini berguna banget ya untuk kita ini agar kita lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa no shutdown. Jika sudah, di sini kita bisa masuk ke interface G0/1. Selanjutnya IP address. Sini kita copy, paste. Selanjutnya di sini juga kita copy, kita paste. Jika sudah no shutdown. Nah, jika
Jika sudah, di sini kita bisa interface S0/0/0 ya. Langsung aja IP address-nya, yaitu IP address-nya di sini 172.19.67.97 ya. Oke, di sini. Selanjutnya kita bisa kasih subnet mask-nya. Di sini paste, selanjutnya kita enter. Ini bisa langsung kita minimize aja. Kita coba cek di sini di PT Activity, di check result, kemudian di assessment items. Oke, jadi di sini yang di bagian IP address ya, di bagian serial 0/0/0 port statusnya pasti. Oke, jadi kita coba. Jadi IP address-nya di sini kita belum no shutdown. Oke, kita cek lagi. Oke, udah ya. Jadi di serialnya ini serial 0/0/0 udah semua. Kemudian kita bisa minimize. Selanjutnya kita ke WAS ya di sini. Langsung aja sama kayak tadi kita enable, kemudian kita configure terminal. Kita bisa singkat-singkat aja ya. Kemudian di sini kita bisa masukin interface ke 0/0. Langsung masukin aja IP address-nya. Bisa kita kopas dari sini langsung ya. Oke, di sini kita bisa masukin, kita bisa paste di sini. Selanjutnya kita bisa juga masukin subnet mask-nya. Kita copy, kemudian kita paste, dan jangan lupa di no shutdown. Oke, jika udah, di sini kita bisa interface gigabit ya, gigabit 0/1, kemudian di sini IP address langsung. Setelah IP address di sini kita bisa copy aja di sini G-nya ya. Oke. Kita paste dan jangan lupa subnet mask-nya juga. Kita paste. Oke, kita enter dan jangan lupa di no shutdown. Setelah itu kita buat untuk serialnya. Jadi langsung aja ke interface serial 0/0/0, langsung IP address. IP address kita masukin IP address-nya yang udah di sini. Itu 172.19.67.98 ya. Kita paste, jangan lupa subnet mask-nya. Oke, setelah itu jangan lupa di no shutdown. Oke. Kita bisa minimize, kita bisa cek result lagi ya, siapa tahu ada yang ketinggalan. Kita cek result assessment. Nah, di sini udah WAS-nya udah lengkap ya. Bisa kita X, kita lanjut. Kita lanjut kemana nih? Kita lanjut ke ESE1. Oke, bisa langsung kita enable ya. Enable. Kemudian configure terminal. Selanjutnya ini bukan interface gigabit, tapi dia interface VLAN. Ya, jadi interface VLAN 1. Interface VLAN 1, langsung masukin IP address-nya. Di sini bisa kita langsung masukin IP address-nya, kita bisa paste dan jangan lupa subnet mask-nya dimasukin juga. Setelah itu kita no shutdown. Kita exit. Kita coba aja IP default gateway. Nah, baru kita masukin di sini ES1 IP default gateway-nya.
Nah, kita cek ya di sini. ES1, oke, IP default gateway-nya udah. Selanjutnya tadi kita ke ES2 ya, di IP default gateway-nya juga. Jangan lupa IP default gateway. Kita copy paste dari sini. ES2 ya di sini. 172.19.67.33. Oke, kita cek lagi di sini, cek result, kemudian assessment items. ES2 udah berarti di sini udah ya. Kemudian kita bisa lanjut ke WS1. Oke, kita ke WS1. Di sini seperti biasa, seperti awal, jadi enable dulu, kemudian configure terminal. Setelah configure terminal, di sini kita bisa interface VLAN 1. Selanjutnya, setelah interface VLAN 1, di sini kita bisa IP address. IP address-nya kita bisa cek di sini ya, WS1 IP address-nya di sini. Kita bisa paste. Selanjutnya jangan lupa kita ini ternyata subnet mask-nya belum kita masukin. Di sini subnet mask-nya ya, jangan lupa. Selanjutnya kita no shutdown. Setelah no shutdown, di sini kita bisa exit. Setelah exit, kita bisa masukin IP default-nya, IP default gateway. IP default gateway di sini kita bisa masukin 172 ini ya. Kita paste. Nah, kita lanjut ke WS2. WS2 sama aja kita enable, kemudian kita configure terminal. Setelah configure terminal, kita bisa interface VLAN 1. Interface VLAN 1, kemudian IP address. Ya, kita masukin sini. Paste, kemudian jangan lupa subnet mask-nya. Oke. Setelah itu no shutdown. Setelah no shutdown, kita exit dan kita masukin IP default gateway. Default gateway ini kita masukin ini 172.19.67.81. Kita paste. Oke, di sini kita cek result lagi. Bisa kita X aja ya. X. Oke, selanjutnya di sini kita bisa cek result di assessment items. Tadi kita di WS1, WS2, kemudian ES1, ES2 bisa. Oke, di sini udah komplit ya. Kita lanjut lagi ke E1 ya. Kita ke E122. Kita pilih ke IP configuration. Nah, di sini kita bisa pada bagian E122 ini kita masukin IP address-nya. Jadi di sini kita masukin IP address. Selanjutnya kita masukin subnet mask. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga kita masukin default gateway di sebelah sini. Jika udah, kita bisa minimize, kemudian kita masuk ke E2. IP configuration lagi. Di sini kita bisa masukin IP address-nya. Selanjutnya masukin subnet mask. Dan di sini masukin default gateway-nya. Ya sudah, kita minimize, kita masuk ke W1201 IP configuration lagi. Kita bikin
lagi di sini ya, 172.19.67.78. Selanjutnya subnet masknya juga, dan default gateway-nya. Oke, jika udah, kita bisa lanjut ke W2 strip 87. Di sini kita bisa copy paste lagi. Selanjutnya di sini 255.255.255.40 subnet mask dan get default gateway-nya. Oke, jika udah, kita bisa cek result. Di sini udah completion 100%. Alhamdulillah. Kita cek result lagi, assessment items. Di sini udah komplit, nggak ada yang merah. Jadi ini udah komplit 100%. Jangan lupa kita screenshot untuk bukti. Baik, terima kasih. Itu dia yang dapat saya sampaikan, dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.